Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-12 di mata kuliah Metodologi Penelitian, kita akan membahas mengenai desain penelitian. Silakan disimak slide berikut. Desain penelitian, populasi, dan sampel. Pembahasan ini diawali dengan pertanyaan mengapa perlu desain riset. Di sini ada beberapa alasan. Yang pertama, karena digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Yang kedua, dalam desain penelitian akan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian. Desain penelitian dapat kita kelompokkan dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, desain penelitian dilihat dari perumusan masalahnya terdiri dari dua, yaitu penelitian eksploratif dan penelitian uji hipotesis. Yang kedua, desain penelitian berdasarkan metode pengumpulan data, yaitu penelitian pengamatan dan penelitian survei. Yang ketiga, desain penelitian dilihat dari pengendalian variabel-variabel oleh peneliti, yaitu penelitian eksperimental dan penelitian ex post facto. Yang keempat, desain penelitian menurut tujuannya, yaitu penelitian deskriptif, penelitian komparatif, dan penelitian asosiatif. Yang kelima, desain penelitian yang dilihat dari dimensi waktu. Di sini terdiri dari dua, yaitu penelitian time series dengan penelitian cross section. Bisa kalian lihat di slide ada dua tabel. Di situ perbedaan antara penelitian time series dengan penelitian cross section. Kemudian, desain penelitian ini juga dapat dikelompokkan menjadi tiga dari lingkungan studi. Yang pertama, studi lapangan, kedua, eksperimen lapangan, yang ketiga, eksperimen laboratorium. Yang pertama, ini penjelasan desain penelitian yang berkaitan dengan perumusan masalah. Kita bisa lihat di sini ada beberapa pertanyaan mengenai kaitannya dengan perumusan masalah. Bisa kalian lihat dan simak di slide ini. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai desain penelitian yang berkaitan dengan tinjauan teoritis. Dapat kalian simak di slide beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan tinjauan teoritis. Kemudian desain penelitian yang berkaitan dengan perumusan hipotesis, berkaitan dengan desain penelitian, berkaitan dengan penentuan variabel dan sumber data, berkaitan dengan pengumpulan data, berkaitan dengan analisis dan interpretasi data, berkaitan dengan pembuatan kesimpulan dan saran, dan berkaitan dengan penyusunan laporan. Kemudian kita akan membahas mengenai operasionalisasi variabel. Menurut Nur Indriantoro, operasionalisasi variabel di sini berkaitan dengan penentuan konstruk sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Di sini definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalisasikan konstruk, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstruk yang lebih baik. Di sini operasional variabel merupakan proses penguraian variabel penelitian ke dalam subvariabel, dimensi, indikator subvariabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas. Apabila belum jelas secara konseptual, maka perlu dilakukan analisis faktor. Operasionalisasi variabel itu berkaitan dengan desain variabel penelitian. Variabel penelitian di sini yaitu gejala yang nilainya bervariasi. Gejala yang nilainya selalu tetap tidak dapat digunakan sebagai variabel penelitian. Menurut Sugiono, ada beberapa pembagian variabel. Yang pertama, variabel bebas atau independen atau dengan simbol variabel X. Di sini merupakan variabel stimulus atau variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang variabelnya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasikan. Yang kedua, variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Pembagian variabel yang kedua yaitu variabel tergantung atau terikat. Di sini yaitu dependen atau dengan simbol variabel Y. Di sini variabel tergantung adalah variabel yang memberikan reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variabel bebas. Menurut Sugiono mengemukakan bahwa variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas.
Contoh judul yang ada variabel dependennya yaitu sistem administrasi perpajakan modern, pengaruhnya pelaksanaan good governance, maka variabel-variabel yang diteliti dapat dibedakan menjadi dua, yaitu di mana sistem administrasi perpajakan modern merupakan variabel independen, dan yang kedua, pelaksanaan good governance merupakan variabel dependen. Kemudian pembagian variabel berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu variabel dikotomis. Di sini ada contohnya, bisa kalian simak. Variabel yang mempunyai dua nilai kategori yang saling berlawanan. Yang kedua variabel kontinu, yaitu variabel yang mempunyai nilai-nilai dalam satu variabel tertentu. Bisa kalian lihat contohnya di slide berikut. Pembagian variabel berdasarkan pada hubungan antar variabel ada 4. Yang pertama di sini variabel bebas. Ini ada contohnya, yaitu upah berpengaruh terhadap semangat kerja. Yang kedua variabel tergantung. Di sini kalian lihat ya, dependen dan independennya nomor 1 dan 2. Kemudian yang ketiga variabel moderator. Di sini ditambah dengan variabel baru di antara kedua variabel dependen atau independen. Yang keempat yaitu variabel intervening, juga hampir sama dengan variabel moderator. Bisa kalian simak di slide berikut bentuk-bentuk dari pembagian variabel didasarkan pada hubungan antar variabel. Kemudian di sini bentuk dari variabel kontrol, bisa kalian simak ya di slide berikut. Silahkan disimak. Kita akan membahas mengenai desain pengukuran. Di sini ada 4 desain pengukuran. Yang pertama skala Likert, skala Goodman, skala semantik diferensial, dan skala rating. Pembahasan yang pertama mengenai skala Likert. Di sini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Contohnya di sini kita lihat mengenai pelayanan rumah sakit ini sudah sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Di sini ada 5 pilihan, dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Kemudian skala Goodman, yaitu skala yang memberikan respon yang tegas yang terdiri dari 2 alternatif, misalnya ya atau tidak, baik buruk, pernah atau belum pernah, punya atau tidak punya. Yang ketiga yaitu skala semantik diferensial, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap-sikap tidak dalam bentuk pilihan ganda atau checklist, tetapi tersusun dari sebuah garis kontinu, di mana nilai yang sangat negatif terletak di sebelah kiri, sedangkan nilai yang sangat positif terletak di sebelah kanan. Bisa kalian lihat contohnya ini dari pernyataan bagaimana tanggapan saudara terhadap pelayanan di rumah sakit ini. Bisa kalian nomor 1 sangat buruk dan nomor 5 sangat baik. Yang terakhir yaitu skala rating. Dalam skala ini, data yang diperoleh adalah data kuantitatif, kemudian peneliti baru mentransformasikan data kuantitatif tersebut menjadi data kualitatif. Di sini bisa kalian contohnya di slide. Kemudian kita akan membahas mengenai desain skala. Skala dalam penelitian ada 4 tingkatan. Yang pertama skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Yang pertama itu skala nominal, yaitu skala yang hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Contoh, bisa kalian lihat di slide. Yang kedua, skala ordinal adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan, akan tetapi jarak atau interval antar tingkatan belum jelas. Di sini ada kalian simak bisa contohnya dari skala ordinal. Ketiga, skala interval adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan dan jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas, namun belum memiliki nilai 0 yang mutlak. Sini kita lihat contohnya, skala pada termometer, skala pada jam, dan skala pada tanggal. Yang terakhir yaitu skala rasio. Adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan dan jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas dan memiliki nilai 0 yang mutlak. Contoh berat badan, pendapatan, dan hasil penjualan. Di slide berikut bisa kalian simak, lihat ringkasan tentang skala. Ya, ini ada dalam tabel, silahkan disimak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai populasi dan sampel. Apa itu populasi? Menurut Sugiono, mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Desain sampling, ada beberapa alasan menggunakan sampel. Yang pertama, mengurangi kerepotan. Kedua, jika populasinya terlalu besar, maka akan ada yang terlewati. Yang ketiga, dengan penelitian sampel, maka akan lebih efisien. Yang keempat, seringkali penelitian populasi dapat bersifat merusak. Yang kelima, adanya bias dalam pengumpulan data. Yang keenam, seringkali tidak mungkin dilakukan penelitian dengan populasi.
Terdapat permasalahan dalam sampel. Yang pertama, berapa jumlah sampel yang akan diambil dan bagaimana teknik pengambilan sampel. Permasalahan ini sering timbul pada saat dilakukan penelitian. Kemudian, pertimbangan dalam menentukan sampel. Di sini ada 5 pertimbangan. Yang pertama, kita lihat seberapa besar keragaman populasi, berapa besar tingkat keyakinan diperlukan, berapa toleransi tingkat kesalahan yang dapat diterima, apa tujuan penelitian yang akan dilakukan, dan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Dalam penentuan sampel, harus mengikuti prosedur dalam penentuan sampel, dimulai dari identifikasi populasi target, memilih kerangka sampel, menentukan metode pemilihan sampel, merencanakan prosedur pemilihan unit sampel, menentukan ukuran sampel, menentukan unit sampel, dan pelaksanaan kerja lapangan. Di slide ini bisa kalian lihat contoh dari menentukan populasi sampai menentukan unit sampel. Ada beberapa pedoman atau yang dijadikan acuan dalam menentukan jumlah sampel. Yang pertama, pendapat Slovin atau yang disebut dengan rumus Slovin. Di sini bisa kalian lihat contoh dan rumusnya di slide berikut. Yang kedua, interval penaksiran. Di sini dengan rumus juga dengan indikator untuk menaksir parameter rata-rata. Bisa kalian lihat contohnya di sini. Yang ketiga, pendekatan Isaac-Michael. Di sini juga kalian bisa simak rumus dan contohnya. Bagaimana teknik dalam pengambilan sampel? Ada 2, yaitu dengan probability sampling dan non-probability sampling. Di sini yang termasuk dalam probability sampling yaitu simple random sampling, stratified sampling, proportional, disproportional, cluster sampling, dan double sampling. Sedangkan yang masuk kategori non-probability sampling yaitu confinement sampling, proporsi sampling, judgment sampling, kuota sampling, dan snowball sampling. Baik, diawali dengan penjelasan mengenai simple random sampling, yaitu merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada populasi untuk dijadikan sampel. Adapun syarat-syarat untuk dapat dilakukan teknik sampel dengan random sampling yaitu yang pertama, anggota populasi tidak memiliki strata sehingga relatif homogen. Kemudian adanya kerangka sampel yaitu merupakan daftar elemen-elemen populasi yang dijadikan dasar untuk pengambilan sampel. Sistematika random sampling merupakan cara pengambilan sampel di mana sampel pertama ditentukan secara acak, sedangkan sampel berikutnya diambil berdasarkan suatu interval tertentu. Yang kedua, stratified random sampling, yaitu ada kalanya populasi yang ada memiliki strata atau tingkatan dan setiap tingkatan memiliki karakteristik sendiri. Bisa kalian contohnya pada tabel di slide ini. Disproportional random sampling. Di sini kita bisa lihat di slide ada tabel. Silahkan disimak tabelnya. Cluster sampling, di sini pada teknik cluster sampling pada prinsipnya hampir sama dengan teknik stratified, hanya yang membedakan adalah jika pada stratified anggota populasi dan satu strata relatif homogen, sedangkan pada cluster sampling anggota dalam satu cluster bersifat heterogen. Di sini ada contohnya, bisa kalian simak di slide berikut. Selanjutnya double sampling atau multi-phase sampling, yaitu bisa disebut dengan sampel ganda dengan istilah sequential sampling atau sampel berjenjang, multi-phase sampling atau sampel multi tahap. Bisa kalian lihat contohnya di slide ini. Kemudian bagaimana dengan confinement sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang didasarkan pada kebutuhan saja, di mana anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden dijadikan sampel. Kemudian proporsi sampling merupakan metode penetapan sampel dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Kuota sampling yaitu merupakan metode penetapan sampel dengan menentukan kuota terlebih dahulu pada masing-masing kelompok. Sebelum kuota masing-masing kelompok terpenuhi, maka penelitian belum dianggap selesai. Kemudian bagaimana dengan snowball sampling? Di sini adalah teknik pengambilan sampel yang pada mulanya jumlahnya kecil tetapi makin lama makin banyak. Berhenti pada sampai informasi yang didapatkan dinilai telah cukup. Teknik ini baik untuk diterapkan jika calon responden sulit untuk diidentifikasikan.